Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Para penjahat memanggil Shiny Rayquaza hanya untuk menangkap Pokemon legendari tersebut. Liko dan kawan-kawan baru saja kembali sehabis berbelanja. Liko mengatakan mereka sudah membeli semua barang-barang yang dibutuhkan, sehingga Racing Voltaker bisa beristirahat sejenak. Sesaat kemudian, Liko melihat ada banyak orang yang sedang mengantri dan penasaran apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Dia melihat Propriede dan Roy juga ada di situ, lalu menghampiri mereka. Propriede menjelaskan mereka sedang mengantri untuk mendapatkan si Diglett Manju edisi terbatas, yang hanya tersedia 30 kotak per harinya. Liko kemudian menanyakan apa yang spesial dari makanan itu, tapi mereka berdua tidak bisa menjawabnya, karena Propriede dan Roy juga belum pernah mencicipinya. Tapi Roy yakin karena itu dikategorikan sebagai edisi terbatas, tentunya rasanya pasti sangat lezat. Molly mengizinkan mereka menunggu, dengan syarat tugas berbelanjanya sudah diselesaikan. Seketika Propriede baru ingat mereka belum berbelanja sama sekali. Jadi dia pun segera pergi dan menyerahkan antrian itu kepada Roy. Sementara Liko diminta untuk terus mengawasi Roy untuk memastikan dia tidak buang-buang uangnya. Namun Liko sendiri belum yakin dia bisa mengendalikan situasi ini. Beralih ke The Explorer yang baru saja tiba di kota tersebut, meyakini ada sesuatu yang menarik di dalam sana. Sanggo kemudian menyamar untuk menutupi identitasnya sebagai The Explorer. Tapi sepertinya itu belum cukup untuk menutupi penyamarannya. Sanggo yang tersinggung dengan perkataan temannya lalu pergi sendirian ke dalam kota. Setelah selesai berbelanja dan ingin kembali ke kapal, Liko melihat kakek tua yang bungkuk. Ketika dia ingin membantu kakek itu, wajahnya yang menyeramkan membuat Liko ketakutan. Bagaimanapun juga, Roy yang tahu ternyata kakek itu mengalami sakit pinggang, jadi mereka pun bantunya menarik gerobak. Sambil Sprigatito memijat punggungnya yang sakit, seorang pemuda yang terlihat cemas menghampiri mereka, mengingatkan kakek itu untuk segera buka toko. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya, kakek memberikan si Diglett Manju, karena kebetulan dia adalah pemilik dari toko tersebut. Manju itu terbuat dari garam laut lokal dan pasta kacang merah, dilapisi dengan coklat putih yang diimpor langsung dari region Kalos untuk memberikan tampilan seperti Wiglet. Setelah mengetahui Manju itu bukan salah satu dari 30 kotak yang dijual hari ini, Liko dan Roy pun menerimanya dengan senang hati. Tingkating minta dikasih makan, tapi karena saat itu Dot sedang sibuk, dia pun pergi menemui Murdoch yang sedang beri makan para Pokemon. Setelah mendapatkan makanannya, Tingkating beranjak ke tempat lain, tapi dia tersandung dan menumpahkan seluruh makanannya. Terapagos menghampiri Tingkating yang menangis, mengajaknya ke tempat di mana mereka bisa menemukan lebih banyak makanan. Tingkating dibawa menemui Landau dan Quagsire yang bagikan peca beri kepadanya. Tingkating lalu membawa beri itu ke kamar untuk dibagikan kepada teman-temannya, dan Dot merasa bangga punya Pokemon yang baik hati seperti Tingkating. Rupanya Sanggo mampir ke kota untuk mendapatkan si Diglett Manju yang terkenal itu. Setelah menghitung jumlah antrian, dia yakin bisa mendapatkan kotak yang terakhir. Tapi sayangnya antrian di depannya yang malah dapat kotak terakhir itu. Sanggo yang masih ngotot menyangka pasti ada persediaan lain di belakang. Namun dia diusir karena memang semua persediaannya sudah habis. Tak lama kemudian, Liko dan Roy lewat di hadapannya, merasa sangat beruntung bisa mendapatkan si Diglett Manju tanpa perlu mengantri. Marah karena dia tidak dapat apa-apa, Sanggo bersumpah akan membalas dendam terhadap mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Roy menemukan secari kertas yang menempel di punggung Fuecoco. Meskipun tulisannya sulit dibaca, Roy mampu memahami maksudnya. Pengirim surat tersebut mengklaim mereka telah mencuri sesuatu yang berharga darinya, dan menyuruh mereka berdua untuk datang ke Bebatuan. Di tempat yang telah ditentukan, Sanggo menyuruh mereka untuk menyerahkan si Diglett Manju yang mereka curi. Tapi Roy menyangkal bahwa mereka mendapatkan makanan itu secara gratis. Sebaliknya, Liko malah membuka kotaknya untuk dibagikan kepada Sanggo. Namun hal ini malah membuat Sanggo semakin marah, karena seharusnya itu adalah edisi terbatas, yang artinya membukanya akan merusak nilai makanan tersebut.
Sanggo lalu mengeluarkan Glalie sekaligus membongkar penyamarannya, dan mereka langsung mengenalinya sebagai anggota The Explorer. Liko ingin memanggil Prof. Friede untuk minta bantuan, tapi Roy merasa dia bisa menanganinya seorang diri, karena Fuecoco memiliki keunggulan tipe dibandingkan Glade. Namun sebelum pertempuran dimulai, Onyx juga tiba di tempat kejadian. Menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut, Liko tak menyangka hanya karena makanan saja mereka terseret ke pertarungan ini. Liko yang sudah tidak punya pilihan lagi, memerintahkan Sprigatito quick attack, tapi Garganacl bahkan tidak bergeming sedikit pun. Setelah menghindari serangan dari Garganacl, Sprigatito berhasil menghitnya dengan Magical Leap. Meskipun Pokemon tersebut masih berdiri dengan tegak dan melancarkan serangan balik dengan Shell Cure, sampai kemudian Sprigatito pun terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fuecoco menembakkan Flamethrower yang dengan mudah dihindari dan dibalas Glalie dengan Blizzard. Ketika Glalie hendak menyerang lagi, Fuecoco berhasil keluar dari dalam es. Namun Glalie langsung balasnya lagi dengan Ice Spinner yang mengenai Fuecoco secara berulang kali. Sprigatito menyelinap lewat kaki dan menyerang lawannya dari belakang. Namun Garganacl akhirnya menangkap Sprigatito dan menembakkan Shell Cure dari jarak yang dekat. Walau sudah terluka sekalipun, Sprigatito pantang menyerah dan bangkit lagi. Didukung dengan move terbarunya yaitu Overgrow, Sprigatito mampu menembakkan Magical Leap yang lebih besar. Roy yang memperhatikan hentakan kaki Pokemonnya memerintahkan Fuecoco Stomping Tantrum. Pecahan es yang dihasilkan oleh serangan itu membuat Glalie yang berputar kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh menimpa temannya sendiri. The Explorer sangat terkesan dengan kemampuan anak-anak itu dan akan bertarung dengan sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Akan tetapi mereka memilih mundur karena ada sesuatu yang lebih penting yang harus mereka lakukan. Sanggo secara tak sengaja menyebut Shiny Rayquaza, dan Onyx langsung meraihnya karena telah mengungkapkan rencana untuk menangkap Pokemon legendary tersebut di hadapan kedua anak kecil itu. Onyx lalu manggil Aerodactyl, menarik Sanggo secara paksa untuk melarikan diri dari pertarungan tersebut. Liko dan Roy merasa sangat lega semuanya telah berakhir, tapi segera mengabarkan situasinya kepada Prof. Friede. Setibanya di sana, Prof. Friede menanyakan rinciannya lebih lanjut. Berdasarkan petunjuk yang ada, The Explorer itu mengarah ke sebuah pulau dengan menara yang dibangun oleh beberapa orang yang mencurigakan. Prof. Friede pun memutuskan untuk menyelidiki pulau tersebut, sedangkan Liko dan Roy disuruh kembali duluan ke kapal. Sesampainya di sana, dia melihat Spinel yang masuk ke dalam menara. Prof. Friede segera melaporkan hal ini kepada teman-temannya, dan setelah melihat semua foto-foto yang ditampilkan tadi, Liko dan Roy mengenali Spinel sebagai orang yang pernah mencuri pendan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sanggo, Liko memperkirakan menara itu digunakan The Explorer untuk menangkap Shiny Rayquaza. Prof. Friede bilang Kapten Pikachu akan menghancurkan menara tersebut, sedangkan Dot akan membuat program shutdown yang bisa menutup segala akses ke menara. Prof. Friede siap berangkat, tapi kapal ini akan membuatnya mudah dikenali. Bahkan dengan Charizard pun sepertinya juga akan ketahuan. Oleh karenanya dia pun minjam perahu landau dan menepi ke pulau dari sisi yang berbeda. Liko dan Roy ingin ikut menemaninya. Meskipun Prof. Friede awalnya mencoba menolak, melihat tatapan tegas di wajah mereka, dia pun biarkan mereka ikut. Singkat cerita, mereka pun tiba di pulau, dengan Prof. Friede memperingatkan untuk jangan bersuara. Di tengah perjalanan itu, mereka menemukan ada banyak Pokemon yang membuat Fuecoco kaget dan hampir mengeluarkan suara yang nyaring. Sesampainya di depan menara, mereka mengeceknya terlebih dahulu apakah ada orang yang berjaga di sekitar situ. Untungnya saat itu tidak ada orang sama sekali, jadi Prof. Friede pun bisa sampai ke depan pintu. Tapi yang anehnya pintu itu tidak terkunci. Prof. Friede yang curiga masuk sendirian ke dalam dan minta landau untuk menjaga anak-anak. Kalau semisal ada yang muncul, Liko dan Roy tidak akan segan-segan untuk bertarung. Begitu Prof. Friede masuk ke dalam menara, tiba-tiba saja pintunya tertutup dengan sendirinya. Prof. Friede memang sudah menyadari akan hal ini, tentunya sudah tidak kaget lagi. Spinel pun menampakkan dirinya dari balik bayangan, yang dulunya sempat bertempur melawan Prof. Friede, tapi dia tidak sempat melihat wajahnya. Spinel menjelaskan bahwa menara ini dibuat untuk mengurung Prof. Friede, sehingga dia pun beritahukan kepada teman-temannya untuk mencari tempat yang lain. Landau minta anak-anak untuk tetap tenang dan meninggalkan Prof. Friede yang bertarung di dalam sana. Liko menghela napas untuk menenangkan diri.
dan akhirnya pergi lagi untuk mencari menara yang lain. Sementara itu, Agathe menggunakan gelombang suara dari speaker untuk mulai memanggil Shiny Rayquaza. Sango sangat menyayangkan karena Amesio tidak ikut dalam misi menangkap Pokemon legendari. Itu dikarenakan Spinel membenci Amesio. Tapi sebelum terlalu jauh pembahasannya, Sango disuruh kembali berjaga di posisinya. Spinel mengungkapkan bahwa perangkat yang mereka gunakan adalah generator resonansi, yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan energi yang sama yang dipancarkan oleh Terapagos saat dia memanggil Shiny Rayquaza. Ketika ditanya bagaimana caranya menaklukkan Pokemon legendari itu, Spinel mengatakan teman-temannya sudah siap menundukkannya. Dia mengaku hanya memanfaatkan mereka untuk menangkap Shiny Rayquaza tanpa perlu repot-repot mengalahkannya. Profriede ragu-ragu saat ingin mengeluarkan Charizard, karena kemampuan terbangnya tidak akan berguna di ruangan yang sempit seperti ini. Oleh karenanya, dia pun mengandalkan Kapten Pikachu. Spinel mengejek Kapten Pikachu itu, sebelum akhirnya merintahkan Umbreon menyerang dengan Snarl. Pikachu mengatasi serangan itu dengan double team, namun Umbreon juga bisa menangkis Thunder Punch Kapten Pikachu. Kapten Pikachu menggunakan double team lagi. Umbreon merespon dengan Quick Attack untuk musnahkan semua klon itu. Kapten Pikachu berupaya mendaratkan Thunder Punch, akan tetapi Umbreon berpindah ke belakang dan menghitnya dengan Volt Play. Profriede pun mendapatkan ide setelah melihat retakan di dinding yang diakibatkan oleh serangan musuhnya tadi. Kapten Pikachu menggunakan Thunder Punch lagi, yang berulang kali diblok Umbreon dengan Volt Play, sehingga Kapten Pikachu pun terlempar ke dinding. Ketika dirasa waktunya sudah pas, Profriede merintahkan Kapten Pikachu Volt Tackle. Spinel mengantisipasi dengan merintahkan Umbreon Reflect, tapi ternyata Kapten Pikachu malah menggunakannya untuk memantul, yang memberinya kekuatan yang cukup untuk menembus dinding yang retak. Profriede langsung kabur bersama dengan Charizard menuju ke menara yang satunya. Spinel terkesan dengan kecerdasan Profriede, menyatakan dia harus lebih sering mengawasi musuhnya itu. Liko dan kawan-kawan yang mendapat petunjuk dari Terapagos mulai merasakan kehadiran Shiny Rayquaza. Dan benar saja, setelah itu Shiny Rayquaza turun dari langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Langsung saja Landau merintahkan Quagsir untuk mempercepat langkah mereka dengan Hydro Pump. Di saat yang bersamaan, The Explorer mulai mengeroyok Shiny Rayquaza yang sama sekali tidak bisa berkutik. Liko dan kawan-kawan yang sampai di tempat itu menyadari The Explorer menggunakan sebuah mesin untuk memancing Shiny Rayquaza. Mereka pun segera melaporkannya kepada yang lain. Dot bilang program shutdown sudah selesai dibuat, tapi dia perlu menyambungkannya langsung ke mesin itu jika ingin mengaktifkannya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menyusul teman-temannya dan ikut bertarung juga. Ketika The Explorer ingin menangkap Shiny Rayquaza, Liko dan kawan-kawan datang untuk menghentikan mereka. Roy menyuruh Fuecoco Stomping Tantrum, yang menyebabkan menara mulai berguncang. Sementara Liko menyuruh Sprigatito untuk mengalihkan anggota The Explorer yang lain. Saat Agathe melemparkan Ultra Ball ke arah Shiny Rayquaza, Roy memerintahkan Waterl untuk menjatuhkan Pokeball tersebut. Medicham membalas dengan Psybeam, yang membuat Waterl terlempar ke udara. Roy menangkap Pokemonnya itu dan menyuruhnya untuk istirahat dulu. Tak lama kemudian, Profriede datang. Kapal berpesagi juga berada tepat di atas menara. Dot melompat dari atasnya untuk berhadapan dengan Agathe. Saat dia menyuruh Pokemonnya untuk bertarung, Dot menyambungkan Rotompon ke generator, sehingga mesin itu pun langsung mati. Akibatnya Shiny Rayquaza mulai mengamuk dan melancarkan Draco Meteor ke sembarang arah, yang menimbulkan kekacauan di area tersebut. Itu juga mengenai kapal berpasagi, sehingga mereka pun sempat berpikiran untuk mundur sejenak. Namun Sango yang tersulut emosi malah menyerang Shiny Rayquaza. Shiny Rayquaza melancarkan Dragon Pulse, sedangkan Glalie meledakkan dirinya dengan self-destruct. Ledakan tersebut membuat Shiny Rayquaza tak sengaja menabrak kapal berpasagi yang ada di belakangnya, menyebabkan kerusakan besar dan kapal itu pun mulai jatuh dari langit. Liko dan kawan-kawan yang menyaksikannya jadi ngeri sendiri.